Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 29 Desember melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif yang menghasilkan pengambilan garis dan posisi baru yang menguntungkan. Pasukan Ukraina meninggalkan sejumlah benteng sebelum mengalami kerugian banyak. Musuh kehilangan lebih dari 80 personel, 4 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 kendaraan bermotor. Di arah Donetsk Selatan, tembakan artileri dan aksi aktif pasukan Rusia mengakibatkan netralisasi unit AFU di dekat Slatkoye, Vladimirovka, Pavlovka, Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Hingga 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 pikap dieliminasi. Selain itu, 2 kelompok sabotase musuh dimusnahkan di dekat Vremevka, Republik Rakyat Donetsk dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye. Secara total, Igor Konashenkov melansir 354 pesawat terbang dan 194 helikopter, 2.741 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina telah dinetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.296 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 953 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.742 meriam dan mortir artileri Medan, serta 7.810 unit khusus perangkat keras militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 790 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 10 drone, 10 kendaraan lapis baja dan 5 unit artileri. Secara total Rusia kehilangan 104.560 prajurit sejak awal serangan. Termasuk 283 jet tempur, 268 helikopter serta 1.717 drone. Juga 3.018 tanks serta 2.004 unit artileri. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny mengklaim menembak jatuh 54 rudal jarak jauh Rusia dari total 69 rudal yang dikirim ke sejumlah wilayah dalam serangan besar-besaran Kamis pagi. 11 drone Shahed Rusia buatan Iran juga ditembak jatuh. Jenderal Zaluzhny menyebut pertahanan udara Ukraina semakin efektif. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mengiri lebih banyak pertahanan udara ke Kiev. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсоні області, на Вінниччині. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.